Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tata cara wudhu. Nah, kita sebagai seorang muslim, wudhu ini sangat penting karena ada beberapa ibadah yang ketika kita lakukan atau kita kerjakan, itu kita harus dalam keadaan suci. Contohnya sholat ataupun membaca Al-Quran. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan membahas dulu tentang rukun wudhu. Nah, rukun ini adalah sesuatu yang harus ada atau harus kita lakukan. Jadi rukun wudhu di sini ada 6. Ini harus kita kerjakan. Apabila salah satu tidak kita kerjakan, itu nanti menyebabkan wudhu kita ini tidak sah. Nah, yang pertama adalah niat. Niat. Setiap amal perbuatan, setiap ibadah, setiap amalan itu harus diawali dengan niat. Begitu juga dengan wudhu. Nah, sebelum kita berwudhu, kita juga harus niat. Niatnya adalah nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Itu adalah niatnya, niat wudhu. Nah, ini penting sekali karena ini rukun. Yang nomor 2 yaitu membasuh muka, yaitu mulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala sampai dagu, serta telinga kanan dan kiri. Kemudian, rukun yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Nomor 5, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Kalau orang Jawa mengatakan mata kaki itu polok. Yang keenam, tertib atau urut. Nah, jadi keenam rukun ini harus kita kerjakan secara tertib dan berurutan. Tidak boleh diacak. Jadi mulai niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Ini harus kita kerjakan secara berurutan. Harus tertib. Kemudian tata cara berwudu. Nah, bagaimana tata cara berwudu yang benar? Nah, di sini ada banyak sekali. Tadi itu rukun, kalau di sini nanti rukun sekaligus ada sunnah-sunnahnya. Ini yang pertama yaitu berniat dalam hati untuk menghilangkan hadas atau kotoran. Niatnya seperti yang saya utarakan di depan tadi. Saya ulangi lagi contoh niatnya. Niat berwudu. Nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Nah, tanpa Allahu Akbar tentunya, jangan. Kemudian yang nomor 2, membaca basmalah. Membaca basmalah di sini termasuk dari sunnahnya. Jadi membaca basmalah itu sunnah. Kita mendapatkan kesunahan ketika kita mengawali sesuatu dengan bismillah. Yang ketiga, mencuci kedua telapak tangan diisyaratkan sebanyak 3 kali dengan menyela-nyela jari jemari. Jadi sebelum kita berwudu, tangan kita ini kita cuci dulu. Kemudian di sela-sela jarinya itu kita bersihkan juga sebanyak 3 kali. Kemudian berkumur-kumur. Nah, sebelum berwudu kita disunahkan untuk berkumur. Ini tujuannya adalah menghilangkan kotoran yang ada di mulut kita. Kemudian istinsyak. Apa itu istinsyak? Yaitu memasukkan air ke dalam hidung dengan menghirupnya. Kapan ini dilakukan? Ini dilakukan bersamaan dengan ketika kita berkumur. Nah, jadi ketika kita mengambil air, kita ambil dengan tangan, kemudian bukan kita minum, tapi kita hirup sedikit, kemudian kita keluarkan lagi. Nah, menghirup air ke dalam hidung atau memasukkan air ke dalam hidung itu namanya istinsyak.
Kemudian mengeluarkan air tersebut melalui hidung itu namanya istinsyar. Jadi memasukkan air, menghirup air itu namanya istinsyak. Kemudian mengeluarkan air dari hidung itu namanya istinsyar. Jadi ada perbedaan. Dan itu disunahkan untuk mengerjakannya sebanyak 3 kali. Kemudian yang nomor 5, membasuh wajah mulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala menuju ke bawah dagu dan telinga. Disunahkan menyela-nyela jenggot bagi yang memiliki jenggot. Nah, jadi mengusap wajah atau membasuh wajah. Kemudian jangan lupa bagi yang berjenggot. Yang berjenggot atau mempunyai jenggot, ini harus diusap atau diusap sampai ke kulit. Nah, jadi yang diusap atau digosok-gosok, disunahkan menyela-nyela jenggot bagi yang memiliki jenggot. Nah, kemudian yang nomor 6, membasuh tangan kanan dan kiri hingga siku. Dilakukan sebanyak 3 kali. Nah, membasuh tangan kanan dan kiri hingga siku. Kalau orang Jawa mengatakan sampai sikut. Nah, sikut itu dilakukan sebanyak 3 kali. Disunahkan anggota badan yang kanan dulu yang dibasuh. Yang nomor 7, mengusap sebagian kepala. Andaikan mengusap semua kepala, tidak apa-apa. Ini artinya sebagian saja. Kalaupun semuanya pun juga tidak masalah. Boleh-boleh saja. Yang nomor 8, mengusap bagian luar dan dalam kedua daun telinga. Ini adalah telinga kita dibersihkan. Caranya bagaimana? Caranya adalah jari telunjuk kita masukkan ke dalam lubang telinga kita. Kemudian ibu jari di belakang daun telinga bagian luar dan digerakkan dari bawah ke atas. Nah, itu dilakukan sebanyak 3 kali. Yang berikutnya, nomor 9, membasuh kedua telapak kaki sampai batas mata kaki dan menyela-nyela jemari kaki. Nah, ini membasuh kaki sampai mata kaki atau polok. Nah, itu dilakukan sebanyak 3 kali. Kemudian yang nomor 10, tertib. Dan yang nomor 11 yang terakhir, membaca doa setelah wudhu. Nah, doanya adalah, ini di sini sudah ada, silakan dilihat, dipelajari, kalau perlu dihafalkan supaya kita mendapatkan kesunahan. Doanya adalah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Itu adalah doa setelah wudhu. Ini harap dihafalkan. Mungkin hanya itu materi kali ini yang bisa saya sampaikan. Dan untuk kesempatan berikutnya kita akan membahas tentang cara mandi besar dan juga istinja. Nah, cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.